warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan dosen pengampu Bapak Muharrir SEI ME SY. Dan dengan judul materi kami yaitu distorsi pasar dalam perspektif Islam. Dan untuk anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Nafisa Smita dengan NPM 2021 01052. Perkenalkan, nama saya Karisa Putri dengan NPM 2021 01013. Perkenalkan, nama Muhammad Martin Saputra, NPM 2021 01049. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anda, nomor NPM 2021 01010. Baik, untuk melanjutkan materi dari makalah kami, alangkah baiknya kita mengetahui rumusan masalah dari makalah tersebut, yaitu yang pertama ada apa pengertian distorsi pasar, dan yang kedua apa macam-macam bentuk distorsi pasar. Untuk pembahasan selanjutnya dari materi makalah kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi makalah pada video ini. Pengertian distorsi pasar. Arti dari kata distorsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya maksud dari distorsi pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwasannya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan atau mekanisme pasar, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Pada garis besarnya, ekonomi Islam mengidentifikasi 3 bentuk distorsi pasar, yakni sebagai berikut: 1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Kedua, tadlis atau penipuan. Dan yang ketiga, taghrir. C. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari 2 sudut, yakni permintaan dan penawaran. D. Tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu belah pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Adapun macam-macam tadlis diantaranya adalah sebagai berikut: A. Tadlis dalam kuantitas. B. Tadlis dalam kualitas. C. Tadlis dalam harga. D. Tadlis waktu penyerahan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu takrir. Takrir berasal dari bahasa Arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berani melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Adapun macam-macam takrir adalah sebagai berikut. Yang pertama, takrir dalam kuantitas. Yang kedua, takrir dalam kualitas. Yang ketiga, takrir dalam harga. Yang keempat, takrir menyangkut waktu penyerahan. Itulah materi yang saya sampaikan. Baik, dari pembacaan materi dari teman-teman saya tadi, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut.
dapat disimpulkan bahwasanya distorsi pasar adalah suatu gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang ideal atau sempurna. Menurut prinsip teori ekonomi Islam, secara garis besar ada 3 sebab mengapa dapat terjadinya distorsi pasar, yaitu yang pertama ada rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran yang terdiri dari bai najasi, ikhtiar, dan talaqi rukban. Yang kedua ada tadlis atau penipuan yang di dalamnya terdapat dominan strategi, nas, equilibrium, dan mixed strategi. Adapun macam-macam tadlis antara lain ada tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis dalam waktu penyerahan. Yang keempat ada takrir. Seperti halnya tadlis, takrir pun terdapat macam-macamnya, yaitu dalam kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sehingga karena adanya gangguan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa kecurangan dalam hal pelaksanaan mekanisme pasar, serta ada pula pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih. Itulah penyampaian dan penjelasan dari materi makalah kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi tersebut. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.